Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku Tandri dari Aqsa Madinah mau cerita atau berbagi tentang pengalaman resign kerja. Tentunya keputusan resign dari kerja yang aku ambil ini nggak asal-asalan dan bukan karena emosi belaka. Banyak banget hal-hal yang aku pertimbangkan dan alasan-alasan yang akhirnya membuat aku yakin untuk resign. Apa aja alasannya? Berikut adalah 7 alasan aku resign kerja dan mulai usaha. 1. Tidak sesuai passion. Dulu waktu SMA, aku ingin jadi programmer karena senang dengan komputer. Tapi karena satu dan lain hal, aku malah kuliah di jurusan pendidikan. Dan sebelum lulus udah bekerja sebagai guru. Dari awal sampai akhir karir sebagai guru, sebenarnya tidak ada masalah yang berarti. Tapi mungkin karena tidak sesuai dengan passion, jadi kurang semangat untuk berprestasi. Akhirnya ya kayak ngalir aja gitu. Tidak ada pengembangan diri yang signifikan. Sambil mengajar, aku juga mengurus channel YouTube Aqsa Madinah dan blog tentang biologi. Jadi aku punya sumber penghasilan lain, walau tidak seberapa. Setahun sebelum resign, aku mulai jualan di Shopee. Entah kenapa, rasanya lebih semangat jualan daripada kerja mengajar. Walaupun waktu itu hasil dari jualan masih lebih kecil dari gaji. 2. Finansial terbatas. Ketika kerja, gaji yang aku dapat terbatas, sesuai dengan MOU atau kesepakatan ya. Paling lebih dikit karena dapat KJM, jenis bonus. Efeknya mulai kerasa waktu aku udah nikah, punya anak 2, dan punya cicilan KPR. Kalau aku sama istri lagi bikin anggaran rumah tangga bulanan, itu angkanya selalu di atas gajiku di sekolah. Tapi alhamdulillah, tiap bulan cukup. Gak pernah minus alias ngutang ke orang lain. Memang orang tua aku masih suka ngasih uang, walau aku tidak pernah minta. Tapi tetap saja, kalaupun dimasukkan ke anggaran, tidak akan cukup. Saat itu, aku dan istri punya kesimpulan yang sama. Allah yang ngasih kita makan dan menuhin kebutuhan kita. Soalnya, kalau dihitung di atas kertas, kita pusing karena tidak pernah cukup. Beberapa bulan sebelum resign, ada saudaraku yang meninggal dunia. Memang betul meninggal itu karena ajal, udah ditentukan waktunya. Tapi almarhum sempat tidak ditangani pihak rumah sakit karena tidak ada biaya. Sedih aja, waktu itu aku tidak bisa bantu dan ternyata itu adalah kesempatan terakhir. Inilah yang menjadi salah satu motivasi aku untuk resign, ingin menjadi pengusaha dan orang kaya. Karena dengan harta kita bisa bantu keluarga, saudara, teman, atau tetangga yang lagi susah. 3. Waktu terbatas. Ketika kerja, aku harus berangkat pagi, pulang sore, sampai rumah capek. Di rumah, bawaannya ingin rebahan sambil main HP. Sabtu Minggu masih bisa full sama keluarga, walau kadang Sabtu harus ke sekolah kalau ada agenda tertentu. Yang menurut aku masalah adalah ketika ada keluarga yang sakit atau bahkan meninggal. Kadang karena jarak jauh, aku nggak bisa datang. Bantu juga seadanya karena gaji terbatas. Padahal kan kalau kata keluarga Cemara, keluarga adalah harta yang paling berharga. 4. Beban kerja. Sebenarnya, pekerjaan itu bukanlah beban jika kita melakukannya dengan ikhlas dan kita memang senang dengan pekerjaan itu. Mungkin aku dulu kurang ikhlas dan kurang suka dengan yang aku kerjakan karena masih menganggapnya beban. Akibatnya, beberapa target ada yang tidak tercapai. 5. Mengurangi angka pengangguran. Aku punya mimpi buat pulang kampung dan buka lapangan kerja seluas-luasnya di sana sambil mendakwahi mereka pelan-pelan. Walau sampai saat ini mimpi itu masih jauh, tapi aku sedang menuju ke sana. Semoga Allah berkehendak. 6. Memperkokoh akidah. Teman istriku pernah cerita, ketika ia dan suaminya lagi rajin ibadahnya, maka rezekinya juga mengalir deras. Sebaliknya, ketika ibadahnya kurang, rezekinya juga ikut seret. Mendengar itu aku jadi tertantang, dan kayaknya enak. Soalnya ketika kita mulai malas ibadah, seolah-olah Allah langsung negur. Banyak orang berpendapat, kalau nggak kerja ya nggak hidup. Padahal Allah pasti kasih rezeki. Lihat orang-orang susah di sekitar kita. Meskipun begitu, mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi, dengan tidak menggantungkan rezeki kita di kerjaan,
kita bisa lebih leluasa menggantungkan rezeki kita langsung ke Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. 7. Punya plan B. Aku tidak resign karena ada masalah di kantor. Kalau ada masalah, pasti aku selesaikan dulu, baru resign. Seperti yang aku bilang di awal, aku resign bukan tanpa rencana. Aku berani resign karena yakin jualanku akan laris. Karena yakin hadis Nabi yang menyatakan bahwa berdagang adalah pekerjaan terbaik. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, At-Tabrani, dan lain-lain. Bukan cuma usaha jualan. Kalau misalkan jualan rugi, aku masih punya cadangan rencana, yaitu fokus di YouTube. Setelah resign. Nah, sekarang setelah aku resign hampir 1 tahun dengan jualan dan usaha, aku bisa dapat untung sampai 10 kali lipat dari gaji. Lumayan kan? Tapi ini aku dapat setelah resign dan fokus jualan. Alhamdulillah, efeknya sudah terasa. Pernah ada tetangga yang punya masalah ekonomi mengetuk pintu rumahku dan minta tolong. Walau aku hanya bisa bantu sebagian, ternyata itu udah bisa membuat dia sangat senang, sampai nangis. Jadi, kalau kita punya lebih banyak harta, insya Allah bisa menolong lebih banyak orang. Sekian tentang alasan aku resign dari kerja dan mulai usaha dengan jualan. Di kesempatan selanjutnya, insya Allah aku akan cerita dan sharing lagi tentang cara resign dengan baik-baik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Tandri dari Aqsa Madinah izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.